Halo, jumpa lagi kita dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang sudut berelasi dalam trigonometri. Silakan ditonton video ini agar kamu memahami tentang materi ini. Oke, sudut berelasi. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada ukuran sudut dalam derajat dan juga radian dan letaknya dalam kuadran. Jadi kalau misalnya nanti ada ukuran sudutnya 90 derajat dikurang alfa, di mana di sini alfanya itu merupakan sudut lancip, itu letaknya ada di kuadran pertama. Nah, demikian seterusnya. Kalau dia 180 derajat kurang alfa, 90 derajat tambah alfa, nanti dia letaknya di kuadran kedua. Lalu selanjutnya juga 180 derajat tambah alfa, 270 derajat kurang alfa itu ada di kuadran ketiga. Kemudian yang 270 derajat tambah alfa dan 360 derajat kurang alfa itu ada di kuadran keempat. Nah, perhatikan. Jika alfanya itu adalah sudut lancip seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka sudut-sudut yang berelasi atau berhubungan dengan sudut alfa adalah sudut-sudut ini. 90 derajat plus minus alfa, 180 derajat plus minus alfa, 270 derajat plus minus alfa, 360 derajat plus minus alfa, dan negatif alfa. Oke. Nah, perhatikan sudut berelasi di kuadran pertama. Kuadran pertama berarti yang 90 derajat dikurang alfa. Nah, kalau sin 90 derajat dikurang alfa itu akan sama dengan cos alfa. Kemudian kalau cos 90 derajat kurang alfa itu sama dengan sin alfa. Dan tangen 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan kotangen alfa. Demikian juga di kuadran kedua. Kalau di kuadran kedua, kalau dia sudutnya adalah 180 derajat dikurang alfa, maka nanti fungsinya tetap. Di sini sin, di sini juga sin. Lalu ini cos, di sini min cos karena nanti di kuadran kedua itu nilai cos negatif. Kemudian tangen juga di kuadran kedua nilainya negatif. Oke, untuk 90 derajat plus alfa, nanti fungsinya berubah. Sin menjadi cos, kemudian cos menjadi sin. Kenapa di sini dia min? Karena 90 derajat tambah alfa itu kan di kuadran kedua, dan nilai cos di kuadran kedua adalah negatif. Nah, tangen 90 derajat tambah alfa itu sama dengan min kotangen alfa. Untuk kuadran ketiga, itu adalah 270 derajat kurang alfa atau 180 derajat tambah alfa. Nanti kalau untuk 270 derajatnya itu fungsi sin berubah menjadi cos. Tapi di sini kan kuadran ketiga itu nilai sinnya negatif, makanya sini jadi min cos alfa. Oke, demikian seterusnya. Perhatikan di sini untuk kuadran ketiga nilai tangen itu sama-sama positif ya. Karena di kuadran ketiga nilai tangen bernilai positif. Nah, ini untuk 180 derajat tambah alfa itu nanti nilai fungsinya tidak berubah, jadi tetap sama-sama sin. Hanya tandanya saja yang perlu diperhatikan bahwa di kuadran ketiga yang bernilai positif hanya tangennya. Kemudian untuk sudut berelasi di kuadran keempat yaitu 360 derajat dikurang alfa, nanti itu fungsinya tetap. Perhatikan di sini yang bernilai positif adalah cos. Oke. Oke, itu dia sudut-sudut berelasi mulai dari kuadran pertama sampai dengan kuadran keempat. Baik yang 90 derajat plus minus alfa maupun 180 derajat plus minus alfa dan juga 270 derajat plus minus alfa dan 360 derajat dikurang alfa. Dengan catatan di sini alfanya itu merupakan sudut lancip atau berada di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Oke, nah dari relasi-relasi sudut tadi bisa kita buatkan sebuah kesimpulan untuk rumus dari relasi sudut adalah n kali 90 derajat plus minus alfa. Dimana kalau n-nya itu ganjil, jadi kalau misalnya n-nya nanti 1 kali 90 berarti 90 plus minus alfa. Kalau n-nya ganjil, fungsi sinus itu berubah menjadi cos, atau fungsi cos berubah menjadi sinus. Kemudian tangen itu berubah menjadi kotangen atau kotangen berubah menjadi tangen. Kemudian untuk sekannya berubah menjadi kosekan dan kosekannya juga berubah menjadi sekan. Oke,
Oke, kalau n-nya genap, maka fungsinya tetap. Jadi kalau sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, dan seterusnya. Dengan catatan di sini sesuaikan dengan kuadran fungsi awal. Jadi kalau misalnya nanti ketemu dengan cos 135 derajat, 135 derajat itu kan ada di kuadran ke-2. Nah, kalau misalnya kita buat jadi 180 derajat dikurang 45, kalau 180 berarti n-nya nanti 2 kan, kalau 2 itu kan genap. Jadi nanti fungsinya tetap cos yang kita cari, tapi karena dia di kuadran kedua nilai cosnya negatif, maka yang kita cari nanti negatif dari cos cos 45 derajat. Oke, contohnya. Yang pertama sin 120 derajat. Oke. Nah, sin 120 derajat bisa kita tulis sama dengan sin 180 derajat kurang 60 derajat. Nah, perhatikan di sini kan dia 180 derajat dikurang. Jadi, nanti fungsinya tetap. Dan ini ada di kuadran kedua. Karena dia di kuadran kedua, nilai sinusnya positif. Oke, jadi ini tinggal pakai saja sin alfa ya. Di mana alfanya di sini 60 derajat. Jadi kita peroleh hasilnya sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Oke, yang bagian B tangen 315 derajat. Nah, ini sama dengan tangen 360 derajat kurang 45. Nah, yang ini, yang 360 derajat kurang 45 ini itu adalah hasilnya sama dengan 315 derajat. Jadi sudut yang di sini kita ubah menjadi bentuk yang 270 derajat tambah atau 180 derajat tambah, manalah yang mendekati ke 315 derajat. Dan di sini Ibu pilih 360 derajat kurang 45 derajat. Nah, ini kan ada di kuadran keempat. Karena dia di kuadran keempat, maka tandanya negatif. Jadi yang kita cari adalah min tan 45 derajat. Ini sama dengan min 1. Oke, kemudian yang berikutnya cos 210 derajat. Kalau cos 210 derajat sama dengan cos 180 derajat tambah 30. Atau bisa juga 270 derajat dikurang 60 derajat. Ini sama dengan cos 30. Oke, ini 180 derajat tambah 30 itu kan ada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga berarti nilai cosnya negatif. Maka di sini hasilnya menjadi negatif setengah akar 3. Itu dia ya. Oke, contoh soal yang kedua, tanpa menggunakan kalkulator tentukanlah nilai dari sin 100 derajat kurang cos 190 derajat per cos 350 derajat kurang sin 260 derajat. Nah, ini oke, sin 100 bisa kita tulis jadi sin 90 derajat tambah 10. Kemudian cos 190 derajat bisa kita tuliskan jadi cos 180 derajat tambah 10. Kemudian cos 350 jadi cos 360 kurang 10. Kemudian yang sin 260 jadi sin 270 kurang 10. Nah, sin 90 tambah 10 itu sinnya berubah menjadi cos. Jadi cos 10 derajat. Nah, nilai sin di kuadran kedua positif, maka sin tetap. Oke, dikurang ini cos 180 derajat tambah 10, ini di kuadran ketiga. Fungsinya tetap karena di sini 180 derajat ya. Tapi dia bernilai negatif karena dia di kuadran ketiga nilai cos negatif. Nah, demikian juga ya untuk bagian penyebutnya, cos 360 derajat kurang 10 derajat itu sama dengan cos 10 derajat. Nah, ini sin 270 derajat kurang 10 derajat itu sama dengan min cos 10 derajat. Jadi ini kita peroleh hasilnya jadi cos 10 derajat tambah cos 10 derajat itu 2 cos 10 derajat per bawahnya juga 2 cos 10 derajat. Sama nilainya kita sederhanakan sama dengan 1. Itulah hasilnya. Oke, perbandingan trigonometri untuk sudut negatif ini ada 3. Oke, demikian juga nanti untuk kebalikannya ya, sama. Sin min alfa itu sama dengan min sin alfa, cos min alfa sama dengan cos alfa, dan tangen min alfa sama dengan min tangen alfa. Contohnya, tentukan nilai dari sin min 30 derajat, kemudian
kemudian cos min 135 derajat, kemudian tangen min 330 derajat. Oke. Untuk sin min 30 derajat sama dengan min sin 30 derajat, karena tadi sin min alfa kan min sin alfa. Oke, jadi sin 30 derajat itu nilainya setengah, jadi min sin 30 derajat itu min setengah. Kemudian untuk cos min 135 derajat, tadi kan cos min alfa itu sama dengan cos alfa, jadi ini sama dengan cos 135 derajat. Lalu ini sama dengan cos 180 derajat kurang 45 derajat sama dengan min cos 45 derajat, karena dia di kuadran kedua jadi nilainya negatif. Ini sama dengan min setengah akar 2. Lalu yang bagian C, tangen dari min 330 derajat. Tangen min alfa tadi sama dengan min tangen alfa. Jadi ini sama dengan min tangen 330 derajat sama dengan min tangen 360 derajat kurang 30 derajat sama dengan ini tadi kan 360 derajat kuadrat keempat dong ya. Kuadrat keempat berarti nilai tangennya negatif. Makanya ini jadi min tangen 30 derajat sama dengan tangen 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Untuk perbandingan trigonometri yang sudutnya lebih besar dari 360 derajat, perhatikan bahwa sin alfa tambah n kali 360 derajat sama dengan sin alfa. Jadi ini tergantung dari kelipatan 360 derajat, karena nanti nilai dari sin itu kan berulang setelah 360 derajat. Oke, demikian juga cos, demikian juga untuk tangen. Nah, contohnya, tentukanlah nilai dari sin 780 derajat, tangen 960 derajat. Oke, untuk nilai sin 780 derajat itu sama dengan sin 60 tambah 2 kali 360 derajat. Ini sama dengan sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Lalu yang bagian B, tangen 160 derajat sama dengan tangen 240 derajat tambah 2 kali 360 derajat. Ini sama dengan tangen 240 derajat sama dengan tangen 180 derajat tambah 60 sama dengan tangen 60 derajat. Dia bernilai positif karena ini di kuadran ketiga. Ini sama dengan akar 3. Oke, nah dari relasi sudut itu bisalah kita buatkan pembagian sudut dalam trigonometri dibagi menjadi 4 kuadran, di mana kuadran pertama letaknya di sini ya. Sudutnya di antara 0 derajat sampai 90 derajat dan semua fungsi trigonometri nilainya positif. Sin, cos, tangennya, kemudian kebalikannya sin juga, kebalikan cos juga, kebalikan tangen juga bernilai positif. Kemudian di kuadran kedua itu sudutnya di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, di sini yang bernilai positif hanya sin dan kebalikannya. Oke, sementara yang lainnya bernilai negatif. Lalu yang berikutnya, kuadran ketiga itu sudutnya di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, nilai tangennya di sini bernilai positif dan kebalikan tangen yaitu kotangen juga bernilai positif, sementara fungsi trigonometri lainnya bernilai negatif. Kemudian kuadran keempat itu ada di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, yang bernilai positif di sini adalah cos dan kebalikannya yaitu sekan. Sementara fungsi trigonometri lainnya bernilai negatif. Jadi cara cepat untuk mengingat ini adalah semua sindikat tangannya kosong. Jadi kalau dibilang semua berarti semuanya di sini bernilai positif. Sindikat ambil aja depannya sin. Nah, jadi di kuadran kedua yang bernilai positif adalah sin. Kemudian tangannya ambil tannya. Nah, berarti kuadran ketiga yang bernilai positif adalah tangen. Kemudian kuadran keempat itu kosong, cos, ambil cosnya. Itulah yang bernilai positif di setiap kuadran. Oke, itu saja pembelajarannya tentang relasi sudut dan juga di sini ada pembagian sudut dalam trigonometri dalam 4 kuadran. Semoga penjelasannya kamu bisa pahami dengan baik. Oke, demikian video pembelajaran tentang relasi sudut. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah, bye-bye.